Hai, selamat datang. Perkenalkan, saya adalah Mr. PM. Rekans, semoga kalian semua dalam limpahan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini, kita akan membahas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan pertemuan pertama. Dengan sub pembahasan meliputi, definisi sistem pendukung keputusan, kompleksitas masalah, sejarah SPK, dan klasifikasi SPK. Sebelum masuk ke SPK, kita perlu tahu dulu apa definisi sistem. Menurut Turban, 2005, sistem adalah koleksi dari objek-objek seperti manusia, sumber daya, konsep, dan prosedur yang diharapkan dapat 1. Membentuk fungsi yang dapat dikenali, 2. Menyediakan maksud atau tujuan tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem selalu memiliki karakteristik utama yaitu adanya input, proses, dan output. Sistem boundary adalah eksternal sistem yang mempengaruhi jalannya input dan output dari sebuah internal sistem. Sebagai contoh, misalnya, kebijakan yang berupa peraturan dari pemerintah dijadikan dasar input dari sebuah proses sistem informasi keuangan perbankan di mana nanti pada akhirnya luarannya akan dimanfaatkan oleh pihak konsumen, stakeholder dan bank itu sendiri. Contoh lain lagi misalnya, data perakiraan cuaca dijadikan input dari sebuah proses sistem informasi penjadwalan keberangkatan penerbangan, di mana luaran dari sistem akan sangat berguna bagi vendor dan stakeholder sebuah maskapai penerbangan dan juga berguna untuk konsumen atau penumpang maskapai tersebut. Perhatikan di sini, bahwa ada peran penting dari seorang pengambil keputusan, seperti manajer, pimpinan, eksekutif, dan dewan direksi, dalam mengelola input, proses dan output. Nah, dalam implementasi di lapangan, kadangkala seorang pengambil keputusan membutuhkan dukungan informasi, membutuhkan second opinion, membutuhkan masukan dan pertimbangan lainnya, guna memperkuat dukungan hingga akhirnya mampu menghasilkan keputusan yang efisien, efektif dan produktif bagi perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. Menurut Raymond McLeod, tahun 1998, bahwa SPK adalah sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi pada permasalahan yang bersifat semi-terstruktur. Berikut ini adalah 4 tahapan dalam memodelkan keputusan versi Turban tahun 2005. Langsung saja saya berikan contoh. Permasalahan di dunia nyatanya adalah kebingungan seorang pimpinan perusahaan dalam memilih pengadaan pembelian aset apa yang akan menguntungkan di masa mendatang. Di fase identifikasi masalah disederhanakan bahwa terdapat 4 alternatif, yaitu 1. Beli aset tanah, atau 2. Beli mesin produksi, atau 3. Beli armada mobil, atau 4. Pelatihan karyawan. Pada fase perancangan mulai ditentukan penggunaan metode SPK apa yang dinilai paling relevan terhadap permasalahan yang ada, misalnya menggunakan pendekatan metode MADM. Setelah diproses oleh metode SPK, di fase pemilihan, telah muncul satu kandidat alternatif yang terpilih, misalnya yang terpilih adalah alternatif pembelian aset tanah. Lalu, di fase implementasi akan benar-benar direalisasikan aksi berupa pembelian aset tanah di daerah tertentu. Setelah itu barulah dievaluasi, apakah implementasi berupa beli tanah tadi mendatangkan benar-benar keuntungan, atau malah justru mendatangkan kerugian,
Hasil evaluasi ini akan kembali menjadi masukan di fase awal kembali, yaitu perumusan masalah yang baru lagi. Demikian seterusnya.